Selamat pagi Anda yang in person ikut kebaktian di sini dan juga Anda yang mengikuti dari rumah. God bless you. Hari ini adalah harinya Tuhan, kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya pada saat di mana banyak ketidakpastian, Tuhan Yesus memberikan kepastian. Di mana banyak orang yang takut, Tuhan Yesus memberikan kedamaian. Di mana banyak orang yang bingung, di dalam Tuhan, Tuhan nggak menciptakan kebingungan. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kedamaian, sejahtera, dan kuasa, dan kasih, dan ketertiban. Amin, saudara. Dan melihat apa yang terjadi saat-saat ini, saudara, kalau Anda perhatikan acara di gereja ini ada beberapa kali, ada yang sebetulnya tidak ada di rencana gereja secara kalender tahunan ya saudara. Tapi ternyata saya percaya kita ini mau dipimpin oleh Roh Tuhan bukan hanya berdasarkan program. Itu sebabnya tadi kalau diumumkan mengenai Let It Rise, tadinya juga tidak ada saudara. Tapi saya melihat waktu saya berdoa, sebetulnya ini adalah keinginan hati saya sudah bertahun-tahun saudara, yaitu apa? Saya menginginkan mempunyai gereja yang berdoa. Karena firman Tuhan mengatakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi setiap umat Tuhan berdoa, gereja Tuhan berdoa, di Kersel berdoa, di rumah berdoa, secara pribadi berdoa, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Amin saudara. Kita menjadi benar bukan karena kita orang yang benar, tapi kita orang yang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi doa kita punya kuasa karena Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi Let It Rise ini nanti jam 2 saya menghimbau Anda untuk bisa datang, hadir, ikut saudara. Dan saya percaya Anda akan mengalami impartasi dan Anda sendiri akan diberkati. Waktu kita berdoa, waktu kita bersyafaat, waktu kita berdoa buat negara, kita sendiri juga akan diberkati. Amin. Firman Tuhan mengatakan di buku Yeremia 32 ayat 27, berdoalah bagi kotamu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi waktu kita berdoa buat keadaan kota kita, maka kota sejahtera, kita juga sejahtera. Waktu kita berdoa buat negara, negara sejahtera, kita juga sejahtera. Amin saudara. Dan tadi saya katakan ada perubahan-perubahan kita sendiri berdoa, kita the pastoral team kita berdoa, ada jadwal-jadwal yang kita rubah, jadwal pengkhotbah pun kita rubah saudara. Dan saudara, saya melihat di tengah-tengah kesibukan ini semua, Tuhan bekerja sesuatu yang pasti dan tidak digoyahkan. Sejak beberapa bulan yang lalu saya mencanangkan dengan gereja-gereja kita di Indonesia untuk menggerakkan kaum muda, anak-anak muda supaya mengalami Tuhan, mempersiapkan generasi muda. Jadi seluruh gereja City Blessing di seluruh Indonesia, anak-anak mudanya dikumpulkan saudara dan kita ada Zoom. Dan saudara tahu yang ikut di dalam keadaan seperti ini, dan di Indonesia masih lockdown juga saudara, ada 400 lebih anak-anak muda yang ikut Zoom saudara. Anak-anak muda yang ikut Zoom dan diperlengkapi. Jadi yang kita lengkapi bukan hanya jemaat yang di sini saudara, tapi jemaat kita yang di Indonesia, mulai dari pemimpin sampai ke anak-anak muda juga kita lengkapi saudara. Itu sebabnya nanti hari Kamis kita lengkapi lagi Anda dengan Pastor Z. Leon dari Boston. Haleluya, hari Kamis yang lalu dia sudah menyampaikan dalam bahasa Indonesianya. Anda bisa ikut lagi, double portion, ikuti dalam bahasa Inggrisnya. Amin saudara. Kembali waktu saya share mengenai Zoom yang kita lakukan untuk memperlengkapi anak-anak muda, kira-kira 1,5 tahun yang lalu saya bicara kepada pemimpin kita di sana, Maruli Lumban Gaul, saudara. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memobilisasi dan memotivasi anak-anak muda di gereja City Blessing di Indonesia. Pastor Maruli ini semangat sekali saudara dan dia persisten, dia teguh, terus teguh saudara. Dan waktu saya melihat hari Jumat pagi, karena di sana mulainya malam saudara, di sini pagi, jam 5 pagi. Jam 5 pagi sudah Zoom saudara. Saya waktu melihat di layar
di komputer saya melihat anak-anak muda yang ikut, saya menangis saudara. Kenapa saudara? Karena saya melihat mereka itu haus sekali. Mereka haus sekali, mereka mencatat. Saya bisa melihat kalau orang mencatatnya begini ya kira-kira pelan-pelan ya. Tapi kalau mereka catatnya dengan sampai betul-betul cepat gitu ya. Saya melihat kehausannya luar biasa saudara. Dan waktu saya lihat di layar saudara, ada banyak anak-anak kita yang menggunakan bukan hanya Zoom platform, tapi UTMT platform. Tahu nggak saudara UTMT? UTMT itu adalah Under the Mango Tree. Ada yang belum nangkep. Saya melihat di dalam satu layar itu ya, mereka kumpul bisa 5 orang, ada yang 8 orang, ada yang 10 orang. Di luar saudara, di bawah pohon. Ini adalah orang-orang kita yang sederhana. Ada orang-orang kita dari tempat yang terpencil, saudara. Mereka dapat internet. Mereka lihat, mereka mau diperlengkapi. Jadi waktu saya lihat itu saya menangis, saudara. Karena saya melihat orang-orang yang sederhana demikian, saudara. Mereka itu haus sekali mau diperlengkapi. Haus sekali. Dan saya melihat syarat daripada Anda bisa mengalami kuasa Roh Kudus sebetulnya cuma satu. Katakan cuma satu. Dan syaratnya itu gampang sekali saudara. Syaratnya kalau Anda haus. Kalau Anda haus maka Anda akan mengalami. Karena Roh Kudus itu akan dicurahkan. Roh Kudus akan dicurahkan. Dia mau mencurahkan. Dia mau melengkapi saudara. Dia mau memenuhi saudara. Dia mau menyegarkan saudara. Karena apa saudara? Karena apa yang kita alami saat ini ada unsur-unsur yang sangat penting yang saya percaya kita perlu diperlengkapi menghadapi peperangan rohani. Kita perlu diisi lagi, kita perlu diisi supaya kita bisa kuat menghadapi zaman yang challenging, yang menantang keadaan semua kita. Baik pribadi, keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, maupun gereja, maupun kebebasan beragama, maupun policy lain yang sedang digumuli di Amerika ini. Kita perlu betul-betul fokus kepada Tuhan. Amin. Dan yang saya ingin sampaikan hari ini adalah lanjutan daripada apa yang minggu lalu sudah saya sampaikan, yaitu peperangan rohani. Peperangan rohani. Bagian yang pertama masih ingat saudara, judulnya apa? Peperangan 18 inci atau 46 cm. Peperangan 46 cm, yaitu dari apa? Dari kepala dan hati. Itu bedanya cuma 46 cm, saudara. Karena ada pergumulan, ada peperangan di dalam diri kita sendiri. Saya nggak akan ulangi, tapi Anda kalau haus, saya mau Anda mengulangi lagi dan mencatat. Saudara, waktu kita ada Zoom dengan anak-anak muda gereja kita di Indonesia, begitu selesai, itu banyak sekali yang langsung minta videonya. Langsung minta, mereka mau mengulangi lagi karena mereka nggak cepat mencatat. Dan kita mengundang Pastor Eric Butler, dia adalah seorang pastor, pernah melayani di sini juga. Dia juga seorang prophet, dia juga missionary, dia travel ke banyak negara, jadi bisa nyambung saudara, luar biasa sekali. Jadi saya melihat anak-anak muda ini begitu selesai langsung minta rekamannya. Jadi saudara, saya mau anjurkan saudara, menghimbau Anda untuk mengulangi lagi. Karena kalau nggak diulangi lagi, Anda bisa gampang lupa. Setelah Anda dengar, Anda cerna, Anda lakukan, maka Anda akan jadi orang yang kuat. Amin saudara. Nah hari ini bagian yang kedua, kalau minggu yang lalu peperangan 46 cm, hari ini judulnya adalah senjata rohani. Karena kalau peperangannya rohani, kita nggak bisa pakai senjata. Kalau peperangannya jasmani, kita nggak bisa pakai senjata. Kalau peperangannya rohani, kita nggak bisa pakai senjata yang jasmani. Karena peperangannya itu di dalam roh. Di dalam roh Anda nggak bisa perang pakai senjata biasa, nggak bisa saudara. Mau pakai pistol, mau pakai pisau, mau pakai pentung, mau pakai golok, nggak bisa saudara. Karena peperangannya apa? Adalah rohani. Jadi untuk peperangan yang rohani, senjatanya adalah senjata yang rohani, nggak bisa jasmani. Nah saya mau berikan sedikit background
Minggu lalu sudah saya katakan bahwa apa yang saya sampaikan ini, saya mau mengajar bukannya sekedar khotbah, mungkin ada campurannya sedikit saudara, tapi kalau khotbah itu memberikan inspirasi, tapi kalau mengajar itu memberikan instruksi. Jadi saudara, saya memberikan dasar, saya memberikan backgroundnya dulu supaya Anda tahu mengenai peperangan rohani ini, asal muasalnya ini bagaimana sih? Asal muasalnya bagaimana? Apakah baru ada sekarang? Enggak, saudara. Ternyata kalau Anda lihat di dalam buku Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, dituliskan di sini pada mulanya Allah menciptakan apa saudara? Langit dan bumi. Ayat yang kedua, kalau kita baca terlalu cepat, pasti Anda akan enggak bisa nangkep artinya. Tapi kalau Anda berhenti sebentar, lalu Anda renungkan sebentar, maka Anda bisa mengerti. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, kalau Tuhan menciptakan sesuatu, itu nggak pernah nggak baik. Yang Tuhan ciptakan itu selalu baik. Jadi kalau di sini dikatakan ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, dalam bahasa Inggrisnya itu chaos. Penuh dengan kekacauan, keberantakan, kacau semuanya itu. Jadi kalau di ayat yang kedua dituliskan demikian, ternyata kalau Anda bisa renungkan sebentar dan Anda berdoa dan saya mau sampaikan ilham dari roh bahwa ternyata antara ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua itu ada sesuatu yang terjadi di surga. Apa yang terjadi? Ada peperangan. Ada peperangan di surga, ada peperangan yang sebetulnya Tuhan ciptakan langit dan bumi ini baik, tetapi ada sesuatu yang terjadi, ada peperangan rohani di surga, saudara, yang terjadi apa kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saudara, di sini dituliskan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer. Namanya Lucifer. Siapa itu Lucifer? Bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke mana saudara? Jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata di dalam hatimu. Lucifer yang bintang fajar, bintang timur, putra fajar, dia itu berkatanya begini, aku hendak, coba katakan aku hendak. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. 5 kali Lucifer yang sebetulnya adalah malaikat yang diciptakan Tuhan, penghulu malaikat. Dia sebetulnya ada 3 penghulu malaikat yang diciptakan oleh Tuhan. Yang satu adalah Gabriel, dia yang memberikan message. Waktu Maria mendapat pesan dari kunjungan dari malaikat menyampaikan pesan, malaikat itu namanya Gabriel. Dan ada penghulu malaikat satu lagi namanya Michael, ya dia adalah penghulu malaikat. Bala tentara perangnya Tuhan, ya. Dan yang ketiga adalah Lucifer. Lucifer ini adalah penghulu malaikat yang ahli sekali di dalam musik, bahkan di dalam bahasa Inggrisnya bukan hanya ahli di dalam musik, tapi dalam bahasa Inggrisnya dan kalau Anda teliti dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan musik ada di dalam dirinya. Itu sebabnya musik itu mempengaruhi. Baik mempengaruhi yang bagus atau yang tidak bagus. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan Lucifer ini, dia adalah music director yang pertama di surga. Tapi karena dia mempunyai kesombongan.
Kesombongan yang luar biasa, keinginan yang luar biasa yang mau menyamai Tuhan, bahkan mengatasi Tuhan. I will, I will, I will, I will, I will. 5 kali dia bilang. Bedanya dengan Tuhan Yesus apa? Not my will be done, but your will. Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, waktu dia berdoa, dia katakan bukan kehendakku, bukan kehendakku. Jadi saudara bisa melihat di sini ada peperangan rohani, dan Anda perhatikan di sini ya, Anda perhatikan bahwa peperangan rohani waktu Lucifer ini jatuh dalam dosa karena keinginan yang demikian, dia dicampakkan kemana saudara? Perhatikan ayat ini, dia dicampakkan kemana? Ke bumi. Dia dicampakkan ke bumi, and guess what? Manusia diciptakan bukan di bulan, bukan di Mars, bukan di Jupiter, di bumi. Kira-kira Anda bisa mengerti apa enggak? Lucifer seneng apa enggak ini? Kenapa kok Tuhan taruh manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah dan diciptakannya di dunia? Jadi peperangan rohani ini sudah ada dari dulu. Itu sebabnya Adam mengalami temptation, ujian. Dia dicobai. Iblis mau supaya rencana Tuhan untuk manusia gagal. Supaya destiny, supaya purpose yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya, itu mau digagalkan, mau diselewengkan, mau ditipu, saudara, mau disangkal. Saya percaya saudara, bahkan saat ini, bahkan setiap kali firman Tuhan disampaikan, itu ada unsur-unsur di mana umat Tuhan nggak bisa fokus. Ada orang-orang yang nggak bisa fokus. Ada yang sudah datang di dalam gereja tapi nggak bisa fokus. Ada yang di rumah juga nggak bisa fokus. Tapi ada juga yang bisa fokus. Ternyata ada apa saudara? Ada distraction. Apa itu distraction? Distraction itu ya gangguan lah gitu ya. Saya melihat bahwa ternyata ada distraction dan ada juga bad distraction dan ada juga good distraction. Gangguan. Distraction, saya melihat distraction itu apa ya saudara? Distraction, gangguan itu menyebabkan seseorang mempunyai kesulitan untuk memperhatikan sesuatu. Kalau Anda lagi belajar, lalu di kamar sebelah ada suara-suara, itu gangguan, sehingga Anda nggak bisa fokus. Itu namanya distraction. Apa itu distraction? Distraction ialah menarik perhatian Anda keluar dari fokus yang sesungguhnya. Mau diganggu gitu saudara. Dan kalau Anda mengizinkan distraction ini terus-menerus, maka Anda akan menjadi khawatir, menjadi nggak enak, menjadi uneasy, menjadi unsettled. Itu distraction. Distraction bisa seperti tadi saya bilang, Anda lagi mau fokus, di sebelah ada suara. Anda lagi mau berdoa, tiba-tiba perut bunyi keroncongan. Anda lagi mau mencatat, begitu dengar firman, oh ini rema nih, saya mau catat nih. Begitu Anda mau catat, ada WA muncul. Anda baca WA-nya, setelah baca WA muncul, Anda lupa apa yang mau Anda catat. Itu simply distraction. Tapi ada bad distraction. Bad distraction itu ya bad. Saya ambil contoh misalnya 3 minggu yang lalu, saudara, hari Senin, ada kebakaran yang besar di Orange County, saudara, makin lama makin menyebar sampai ribuan acre, sampai 13.000 acre. Dan kami, istri saya dan saya waktu melihat, oh masih jauh, kita berdoa, saudara. Makin hari makin siang, makin dekat ke rumah. Dan akhirnya saudara, siapa yang lihat itu ada terjadi kebakaran Blue Ridge Fire. Itu menyebar. Saudara kalau lihat di TV ya, kalau lihat di TV,
ya besar ya, ada yang disorot dari gunung ya. Tapi kalau Anda ada di situ dan Anda dekat di situ, itu lain cerita, saudara. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Jadi kita bagaimana? Kita berdoa tapi kita mau berhikmat juga. Kita sudah mendapat peringatan, terserah istilahnya itu voluntary evacuation. Kalau mau keluar masih volunteer. Tapi saudara menjelang sore ya kita sudah siap-siap. Kita barang-barang yang penting kita sudah siap-siap. Tapi kita ya nggak mau siap-siap itu gampang apa enggak saudara? Coba kalau Anda hanya punya waktu sekian misalnya 1 jam atau 2 jam, Anda harus meninggalkan apa yang Anda mau bawa. Apa yang mesti Anda siapkan? Wah, saudara, itu Anda harus bertindak cepat. Berdoa, bertindak cepat, nggak khawatir, nggak takut, tapi Anda harus bijaksana. Saudara tahu kita tunggu sampai saat terakhir, ada videonya. Saya nggak taruh di layar, saudara. Itu sampai polisi mencanangkan, dia pakai dari mobilnya itu membuat pengumuman. This is mandatory evacuation. Jadi harus dievakuasi, saudara. Ada helikopter di atas kita, macam-macam, saudara. Dan hanya 3 blok, itu apinya besar sekali, saudara. Dan kami menunggu sampai the last minute, walaupun, saudara, walaupun 3 blok itu sebetulnya nggak jauh ya. Asapnya itu loh, saudara, asapnya nggak tahan. Biarpun pakai masker, asapnya nggak tahan, saudara. Nah ini adalah bad distraction. Sehingga kita harus evakuasi, kita semuanya itu mengerjakan semuanya melelahkan. Itu bad distraction. How about good distraction? Apakah ada istilah good distraction? Well, good distraction is bad. Tapi kita pikirnya baik. Apa itu good distraction? Good distraction ialah apa yang Anda pikir baik menurut pikiran Anda tapi nggak sesuai dengan rencananya Tuhan. Petrus, setelah dia mendapat pewahyuan, engkau adalah Yesus, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, bukan kamu yang dapat ide ini, tapi dari Bapakku yang di surga. Wow, berarti nggak ada yang dapat pewahyuan. Murid-murid yang lain nggak dapat pewahyuan kecuali Petrus. Beberapa ayat di bawahnya Anda bisa melihat di situ, Yesus kemudian bicara mengenai dia akan ke Yerusalem dan dia akan disalibkan. Lalu Petrus berkata, enggak, kamu nggak akan pergi ke sana. Istilahnya begini ya, kalau bisa dipakai bahasa yang bebas, kamu nggak akan pergi ke Yerusalem, kamu nggak akan disalibkan. Menurut Anda itu pendapat yang baik apa enggak? Baik, tapi enggak menurut kehendak Tuhan. Itu sebabnya Yesus menghardik Petrus dan berkata, enyahlah engkau iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang dari Tuhan, tapi yang dari manusia. Good distraction. Jadi sekarang ini saudara coba, ada banyak distraction. Bisa nggak kita fokus? 45 menit aja fokus. Fokus untuk bisa mengerti ternyata peperangan rohani ini sangat-sangat real. Karena apa? Iblis itu nggak bisa diajak sebagai teman buat Anda, apalagi teman baik Anda. Hati-hati, saudara. Tuhan memberikan strategi-strategi supaya kita ini bisa menang. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak hati-hati, saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oh, malaikat terang. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. And no wonder, for Satan himself transforms. Halo, come on. Are you with me? Kata lainnya apa? Masquerades. Disguises. Dressing up as, atau pretend to be, atau impersonate. Oh, saudara lihat ini, saudara.
Dia membungkus, dia menyamar, dia pakai pakaian seperti orang lain, saudara. He pretends to be impersonate himself into an angel of light. Itu sebabnya peperangan rohani. Anda jangan pikir iblis itu menakut-nakuti Anda dengan wajah yang serem, masker yang serem, yang suka digambarkan waktu Halloween, saudara. Tapi kalau dituliskan di sini, menyamar sebagai malaikat terang, itu berarti iblis itu punya kostum yang berbeda-beda. Kostumnya bisa keadaan yang menakutkan. Kostumnya bisa datang kepada Anda sebagai wanita yang cantik, sebagai pria yang ganteng. Kostumnya bisa seperti serigala pakai bulu domba. Kostumnya bisa menjadi salah satu murid, tapi namanya Yudas. Salah satunya kostumnya ialah bisa berubah-berubah, saudara. Di perjanjian lama namanya Firaun, di perjanjian baru namanya Herodes. Rohnya sama, yang dikerjakan sama. Saudara bisa perhatikan, kapan aja pada saat seorang pembebas yang datang ke dunia ini, itu ada peperangan yang sangat serius dan sangat kencang sekali. Pada zamannya Musa, Firaun memerintahkan setiap anak orang Ibrani yang usia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Anak laki-laki. Di perjanjian baru, waktu Yesus datang ke dunia ini, Herodes raja memerintahkan yang sama. Jadi namanya lain, rohnya sama. Are you with me? Karena iblis itu mau mencuri, mau membunuh, mau membinasakan. Kalau Anda baca di perjanjian lama ada Jezebel. Jezebel bahasa Inggrisnya. Jezebel itu adalah istri Ahab. Jezebel itu jahatnya luar biasa. Jezebel itu adalah seorang wanita yang mengancam Nabi Elia. Sehingga Elia lari dan sembunyi. Wow, luar biasa. Ini roh, saudara. Roh. Jezebel sudah mati lama, saudara. Tapi di perjanjian baru, di buku Wahyu, dituliskan Jezebel. Oh, apakah dia belum mati? Dia sudah mati. Rohnya masih ada. Are you with me? Saya memberikan fondasi-fondasi ini supaya Anda tahu bahwa peperangan rohani ini sangat penting. Kostumnya berbeda. Bisa pria, bisa wanita. Jezebel, bukan hanya Anda pikirkan, oh roh Jezebel itu bisa dalam bentuk wanita. Enggak, saudara, ada pria juga yang bisa mempunyai Jezebel spirit. Are you with me? Jadi saya mau beritahu kepada Anda bahwa di balik semua yang Anda lihat, yang Anda alami, yang Anda gumuli, di baliknya ini ada sesuatu. Jadi kalau Anda lihat orang ini ngalamin demikian, Anda bertanya, ini di balik ini ada apa yang dia alami sehingga mengganggu hidupnya dia, pikirannya dia, pendapatnya dia, ideologinya dia. Karena kalau nggak berhati-hati, Anda bisa gampang membenci orangnya, nggak suka dengan orangnya, dan menuduh karena apa? Karena Anda nggak tahu di belakangnya itu ada apa, Anda nggak tahu. Padahal iblis bergerak dengan nggak selalu konfrontasi, tapi infiltrasi.
Dia menyamar, dia masuk. Itu sebabnya saudara, masa-masa ini saya ingin sekali lagi memperlengkapi Anda supaya Anda mempunyai senjata rohani. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya spiritual weapons. Jadi bukan hanya satu, tapi senjata-senjata rohani atau perlengkapan senjata Allah. Dilengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Saya punya teman yang di SWAT team, saudara. Wah, itu perlengkapan senjatanya itu kira-kira 70 pound, saudara. Pistolnya ada berapa, pisaunya ada berapa, ada di mana, saudara. Macam-macam, saudara. Kira-kira bebannya aja itu ya 70 pound. Perlengkapan. Nah itu kalau secara jasmani demikian, kalau secara rohani bagaimana nih? Secara rohani bagaimana? Kita lihat di 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 3 sampai yang ke-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami di dalam perjuangan. Karena senjata kami di dalam perjuangan, dalam bahasa Inggrisnya, for the weapons of our warfare, bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi. Perhatikan saudara, senjata yang diperlengkapi apa? Come on now. Diperlengkapi oleh? Wow, ini nggak sembarangan saudara, senjatanya diperlengkapi dengan kuasa Allah. Bagaimana dahsyatnya yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tahu nggak saudara, bahwa peperangan yang paling nyata itu peperangannya di antara kedua telinga kita. Yaitu ada di pikiran kita. Kalau orang punya pendapat bahwa kalau membunuh orang itu baik, maka dia punya pendapat ya demikian. Firman Tuhan mengatakan bahwa satu hari akan ada satu zaman di mana orang akan membunuh dan merasa berbuat baik dan mendapat pahala dari Tuhan. Mereka punya ideologi, mereka punya pendapat demikian. ISIS begitu, saudara. Halo? Jadi bagaimana bisa merubah? Nggak bisa dari luar. Karena mereka punya pendapat demikian. Begitu juga kita. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus, bukankah kita juga perlu dirubah pikirannya? Bukankah kita sukar untuk merubah pikiran kita? Minggu lalu sudah saya sampaikan, mau melakukan yang baik, yang jelek yang kita lakukan. Dulu saudara, waktu saya di high school, belum bertobat, saya itu mata pelajaran tertentu saya nggak belajar, saudara. Saya nyontek aja. Saya punya teman-teman yang pinter-pinter duduknya di sekitar saya. Jadi kalau ujian, ulangan begitu ya, saya tinggal kalau kasih kode 1 kali begitu ya, miring ke kiri. Kasih kode 2 kali, miring ke kanan. Karena yang sini sudah selesai. Kasih kode 3 kali, balik. Karena udah selesai halaman itu. Herannya ya saudara, pada saat itu merasa bangga dan senang. Karena apa? Enggak ketahuan. Di Amsal ternyata begitu ditulis. Roti yang dimakan karena hasil curian itu rasanya senang rasanya. Kira-kira begitu bunyinya. Tapi padahal pahit nantinya. Are you with me? Nah ini bicara mengenai apa? Ideologi, mengenai makanya firman Tuhan menuliskan di sini yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng, stronghold. Apa itu? Benteng-benteng yang ada di sini nih loh.
Bagaimana kita bisa berubah? Nggak bisa kecuali Roh Kudus. Anda dan saya mengizinkan Roh Kudus. Dan saya melihat, saudara, iblis itu bukan hanya mempunyai kostum yang berbeda, tapi dia juga punya nama-nama berbeda, dan sesuai dengan nama-namanya itulah karakternya. Yang pertama, dia adalah pendakwa. Dia adalah pendakwa, dia akan mendakwa Anda. Mendakwa, oh kamu dosanya begini, diingatkan dosa Anda bulan lalu, minggu lalu, tahun lalu. Dan herannya waktu Anda diingatkan itu benar lagi ya. Sehingga Anda waktu diingatkan, Anda menjadi down, Anda menjadi discouraged, Anda menjadi lemah, Anda menjadi nggak bisa semangat, Anda nggak punya confidence. Dan Anda nggak bisa berdoa dengan satu kuasa Tuhan. Karena apa? Iblis itu mau menuduh, itu sebabnya Anda ingat kuasa darah Yesus. Kalau iblis datang menuduh Anda bilang, oh ya itu saya dulu, tapi sekarang udah enggak karena Yesus ampuni saya. Haleluya. Jadi kalau Anda dituduh karena itu pekerjaannya iblis, selalu menuduh, mendakwa. Iblis itu juga pekerjaannya adalah deception, dia adalah deceiver, dia melakukan fraud. Ini yang Anda dengar beberapa kali di news, saudara, fraud, penipu, pendusta, pembohong. Bahkan iblis itu dikatakan namanya adalah the father of lies, bapak dari segala pendusta. Bapak dari segala pendusta, the master of deception, fake, lies, half truth. Nama daripada iblis apa? Lucifer, setan, Beelzebub, the devil, the fallen angel, the serpent, the dragon. Saudara, yang mau melakukan apa? Deception. Sekarang ini terjadi besar-besaran, saudara. Apa yang terjadi di Amerika ini besar-besaran sekali dan terang-terangan sekali. Like never before. Let me repeat. Like never before. Jadi berarti kalau kita sebagai umat Tuhan mau pakai cara yang lama nggak bisa. Mau pakai iman yang lama, you will not make it. Saudara bisa bayangkan kemarin kan ada Trump supporters, kira-kira ada, saya nggak tahu, 1 million people katanya. Besar nggak itu, saudara? Acara besar apa enggak? Masuk di news apa enggak? Loh kok enggak ya? Why? Come on now. Karena ada apa? Deception. News itu kan mesti memberitakan secara netral. Berita kok. Berita ya diberitakan. Yang baik, yang nggak baik, diberitakan. Tapi jangan memberitakan yang benar jadi nggak benar. Itu namanya deception. Nah, deception itu adalah satu pengertian yang kelihatannya halus, saudara. Tapi kalau direnungkan sedikit aja, saudara, dengan ilham Roh Kudus, ternyata deception, penipuan. Misalnya begini, Anda baca di dalam Alkitab. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Mesti ingat, saudara? Sebetulnya Yesus nggak bisa dijual. Yudas menjual nyawanya sendiri. Yesus nggak bisa dijual. Jesus is not for sale. Yusuf punya saudara-saudara. Saudara-saudaranya menangkap dia dan membuang dia ke sumur yang kering lalu menjual. Di situ ditulis saudara-saudaranya Yusuf menjual Yusuf. Tapi sebetulnya mereka menjual keselamatan, perlindungan, persediaan yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan buat mereka, mereka jual. Untuk sesaat mungkin Anda pikirnya, oh iya, mereka menjual Yusuf. No. Mereka menjual orang yang
akan membebaskan mereka. Deception. Jadi kalau di Amerika ini terjadi sogok menyogok, korupsi, deception, sebetulnya yang benar-benar terjadi itu ialah mereka yang terlibat di dalam korupsi, mereka itu menjual dirinya sendiri dan anak cucu mereka. Saya akan lanjut. Di dalam buku Lukas pasal yang keempat ayat 1-13 ada satu cerita di sini mengenai Tuhan Yesus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh siapa saudara? Come on, saudara respon. Ya, saudara respon dengan aktif. Roh Kudus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi yang membawa Yesus ke padang gurun siapa? Bukan setan, tapi Roh Kudus. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan apa saudara? Dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Perhatikan saudara, iblis enggak selalu konfrontasi. Dia memberikan pertanyaan sehingga membuat Anda berpikir, benar enggak ya? Oh iya? Jika engkau anak Allah, kalau ini ditanyakan kepada Anda, oh iya, saya gimana ya? Apakah saya sudah benar-benar dalam Tuhan? Oh betul, atau belum ya? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis, katakan ada tertulis. It is written, itu sebabnya saudara, senjata rohani yang perlu kita punya ialah firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Saya ulangi, saya sudah sampaikan berminggu-minggu, bertahun-tahun. Senjata kita, firman Tuhan bukan hanya menghafal, tapi meditasi dan mengaplikasikan. Ada orang yang hafal firman, nggak melakukan firman Tuhan, kosong, empty, nihil. Nggak ada kuasanya, saudara. Tapi kalau Anda tahu di sini, it is written, ada tertulis ayat berikutnya. Kemudian ia membawa Yesus suatu tempat yang tinggi, dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan surga. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Perhatikan di sini saudara. Kalau Anda baca konteks berikutnya, Yesus nggak nyangkal loh. Jadi betul waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, bumi ini di bawah kuasa iblis. Are you with me? Yesus nggak menyangkali. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Sekali lagi, ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat yang ke-10 perhatikan, ternyata yang bicara ini iblis loh. Sebab ada tertulis. Yesus pakai ada tertulis. Yang ketiga, iblis infiltrasi. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis pakai ayat, kutip ayat, tapi tidak sesuai dengan konteksnya dan tujuannya. Makanya waktu Anda baca firman, jangan kutip satu ayat, oh Tuhan bicara sama saya. Buka Alkitab hanya buka begitu, oh Tuhan bicara sama saya ini. Pokoknya yang mana Tuhan, oh lalu buka, plek, begitu buka ya. Ini nih Tuhan bicara sama saya. Oh hati-hati saudara. Bukan begitu caranya baca Alkitab.
Iblis mau twist. Masih ingat saudara? Pekerjaan daripada setan adalah memutarbalikkan seperti buaya. Masih ingat saudara? Begitu mangsanya ditangkap, langsung dipelintir. Perhatikan saudara. Yesus tahu persis what to do. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan apa saudara? Oh, perhatikan saudara, dan menunggu saat yang baik. Menunggu saat yang baik. Jadi berarti apa? Dia tunggu terus. Jadi saudara, tadi saya katakan senjata itu apa? Firman Tuhan. Coba saudara bayangkan kalau hidup saudara bergantung kepada firman Tuhan. Coba kalau saudara lagi kepepet, Anda lagi sedang dalam peperangan, ini misalnya contoh jasmani ya, Anda lagi dipukulin sama orang, Anda sudah rasa udah nggak berdaya ya, dan Anda hanya punya ada satu misalnya senjata yang bisa, kalau Anda bisa dapat ya, Anda bisa serang orang itu, berarti dengan kata lain, hidup Anda bergantung kepada itu. Anda mau raih apa enggak? Will you get it? Come on. Tapi peperangannya ini rohani. Hidup kita bergantung kepada firman loh saudara. Hidup kita bergantung pada firman. Anda bisa perhatikan di sini. Tadi saya katakan di perjanjian lama namanya Firaun, perjanjian baru namanya Herodes. Di perjanjian lama namanya Lucifer, di perjanjian baru Yesus nggak panggil dia Lucifer lagi, setan. Wow. Jadi saudara, Yesus mengalahkan iblis dengan firman yang tertulis. Jadi saudara, menunggu saat yang baik, menunggu waktu yang baik. Saudara, perhatikan. Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi di Amerika supaya, menurut saya ya, supaya gereja ini bangun. Supaya gereja ini bangkit. Dan menjadi gereja, menjadi umat yang proaktif dan berdoa. Bukan menjadi umat yang pasif, makanya saya senang. Let It Rise itu adalah inisiatif bukan dari saya, bukan dari pastoral team, tapi saya melihat kehausan dari jemaat. Oh Jesus, saya nggak mau melihat gereja, bukan hanya City Blessing, tapi gereja di Amerika ini menjadi seperti gereja waktu 9/11. 19 tahun yang lalu waktu terjadi 9/11, wow banyak orang takut, gereja penuh. Di mana-mana di Amerika gereja penuh, sampai hanya beberapa bulan aja kendor, sekarang nggak lagi saudara. Itu sebabnya melihat apa yang terjadi saat ini, saya mencanangkan hari Selasa yang lalu waktu kita Solemn Assembly, saya mencanangkan kita teruskan lagi, jangan berhenti sampai akhir bulan November, tapi sampai Januari tanggal 19, 2021. Dan sementara ini kita terus berdoa. Kenapa kita berdoa? Kenapa sih kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini, saudara? Tahu nggak saudara? Karena ada orang-orang yang mempunyai persepsi yang salah, keliru. Wah udahlah, kenapa kita doa buat Amerika? Kan udah ada tuh di berita, udah diumumkan. Presiden-electnya siapa gitu ya. Saudara, yang menentukan presiden-elect itu bukan media. Anda perlu tahu bahwa kalau kita berdoa, Anda perlu tahu prinsip ini, perhatikan. Saya sebetulnya masih ada yang saya mau sampaikan, tapi oh God is so good firman-Nya. Oh God, nanti lain kali saya sambung lagi. Tapi yang ini saya mau Anda tangkap betul-betul. Are you with me? Oke, good. I'm proud of you. Berikan tepuk tangan buat Anda. Oh, saudara tahu untuk mempersiapkan firman yang
50 menit ini saudara, makan waktu berhari-hari saudara. Benar-benar berhari-hari dan disertai dengan doa. Oke. Kenapa kita perlu berdoa? Karena ada orang yang berpikir begini, kan Tuhan, God is in control. Dia kan in control, jadi apa yang terjadi aja ya udahlah, kita berdoa, kita nggak berdoa, kita pasrah aja lah. Itu adalah teologi yang keliru, pendapat yang keliru, itu yang tidak alkitabiah. Ini yang alkitabiah. Tuhan, betul dia penuh kuasa, betul dia memerintah, tapi dia membatasi kuasanya itu di dunia. Karena waktu manusia jatuh ke dalam bumi, dia harus untuk menebus itu dia harus datang ke dunia dan menjadi manusia dan mati di kayu salib dan bangkit buat saudara dan saya. Saudara bisa melihat bahwa Tuhan menunggu manusia di bumi ini untuk bermitra dengan Tuhan. Karena dia membatasi dirinya, dia menunggu supaya ada orang di dunia ini yang mau respon, yang mau berdoa. Kalau kita berdoa, Tuhan mendengar dari surga. Banyak ayat-ayatnya di dalam buku Yehezkiel dituliskan, aku mencari seseorang yang mau berdiri di antara aku dan bangsa ini untuk menjadi intercessor. Those who wants to stand in the gap. Di antara menjadi gap. Saudara bisa melihat, oh ternyata Tuhan nggak berbuat apa-apa kalau umat Tuhan nggak berdoa. Dia menunggu waktu umat Tuhan berdoa, waktu orang umatnya Tuhan berseru kepada Tuhan, kita bermitra dengan Tuhan. Kita bisa minta Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya. Are you with me? Saya melihat di sini bahwa kalau ada orang-orang yang berpikir, pokoknya kisera-sera, whatever will be, ya udah. Oh saudara, no. Kita mesti perangin dalam doa. Anda tahu apa yang terjadi, saudara? Kalau sampai the other one wins, polisinya bisa berubah. Apa yang sudah terjadi sekarang ini akan diputarbalikkan, akan mempengaruhi kebebasan beragama. Sekarang yang sudah terjadi sekarang ini aja, Anda tahu nggak bahwa banyak gereja yang belum reopen? Banyak. Why? Karena pemerintah suruh lockdown. Ini sudah terjadi, sedang terjadi, saudara. Belum yang lain-lainnya lagi, belum yang aborsi mengenai uang teks Anda dipakai sebagian untuk mendukung aborsi. Kita kadang-kadang karena kita kurang pengetahuan, saudara. Jadi pokoknya kita ngapain sih, udahlah. Ngapain berdoa lagi, udah kita ngikut aja lah. No. You have the power. Kalau saudara nggak tahu Anda punya doa, Anda itu punya kuasa, maka Anda nggak punya motivasi untuk berdoa. Pokoknya saya kan orang baru, saya begini, begitu, saudara. Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda punya kuasa. Anda bisa lihat, Abraham berdoa. Waktu dia berdoa, waktu Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham berdoa syafaat, Tuhan, apakah engkau akan musnahkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Kalau ada 50 orang benar, apakah engkau akan musnahkan? Kalau ada 50 orang benar, aku nggak akan musnahkan. Dia tawar-tawaran, sampai berapa, saudara? Sampai 10. Berarti apa, saudara? Tuhan mendengarkan doa satu orang aja dia dengar. Jadi kita nggak bisa pikir, nggak bisa punya pendapat, pokoknya ini kan urusan pemerintah, ini urusan yang berhubungan dengan purpose-nya Tuhan, destiny-nya Tuhan, buat Anda, buat Amerika, buat anak-anak Anda, buat cucu-cucu Anda, for your children and for your children's children. Daniel berdoa.
Dia waktu berdoa, dia berdoa buat apa? Buat negara yang pada saat itu kacau. Sudah dia berdoa padahal government memberikan pemerintahan, raja membuat perintah nggak boleh berdoa. Tapi Daniel terus berdoa, justru dia berdoa. Dan karena dia berdoa, dia dibuang ke gua singa. Tapi dia berani menanggung konsekuensinya. Dan Anda perlu ketahui, di situ dituliskan, untuk menyingkat waktu, dituliskan demikian, saudara, bahwa waktu Daniel berdoa, saudara, malaikat Tuhan turun, dia bilang, Daniel, sebetulnya sejak hari pertama engkau berdoa, doamu sudah didengar. Tetapi ada penghulu di Persia yang menghalang-halangi aku. Oh, ada peperangan peperangan rohani real. Tahu nggak saudara bahwa di Washington waktu beberapa dari kita pergi ke sana untuk ikut bersama dengan Sean Foy dan Pastor Jacob Mann, itu ada orang-orang the Satanist group yang pakai darah, melemparkan darah, tuangkan darah. Jadi peperangannya ini real. Malaikat Tuhan berkata, sejak hari pertama kamu berdoa, doamu itu sudah aku dengar, tapi karena ada peperangan rohani, tapi Tuhan sudah kirimkan, Michael, the Archangel. Daniel berdoa 21 hari. Demikian juga dengan Elisa. Dia berdoa, Tuhan kirimkan bala tentara surga, yaitu malaikat. Bujangnya ketakutan. Tapi Elisa berkata, Tuhan buka matanya bujangku ini. Waktu dibuka, bujangnya bilang begini, watch this. Bayangkan ya, Elisa dikepung sama pasukan tentara Syria untuk nangkep satu orang. Dikerahkan pasukan Syria. Bujangnya Elisa melihat pasukan yang banyak, takut. Elisa berdoa, buka matanya. Waktu matanya dibuka, bujangnya Elisa melihat tentara yang orang Syria dan yang bersama-sama dengan mereka. Itu bukan manusia. Dan di situ dituliskan, yang bersama kita lebih banyak dari yang bersama dengan mereka. Wow. Be encouraged. Jangan lemah. Badan bisa capek, tapi roh menyala-nyala. Mari kita bangkit berdiri. Jesus. Oh God. Jadi waktu kita berdoa, kita tahu bahwa doa kita ditunggu oleh Tuhan. Supaya kita bisa bermitra dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini, bangkitkan umat-Mu ya Tuhan, supaya kami semua tahu ya Tuhan, ini bukan hanya sekedar sementara, tapi ini adalah a prolonged battle, peperangan yang berkepanjangan, dan kami berdoa supaya umat-Mu tetap teguh. Umat-Mu tetap teguh dan nggak lemah, nggak kendor, semangatnya nggak kendor. Tapi kita menjadi gereja yang berdoa, pribadi yang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo saudara terus. Saya minta supaya saudara membuka hati. Dan sekali lagi saudara, karena ini adalah peperangan yang rohani, Anda nggak bisa pakai senjata yang jasmani. Kalau saudara belum menerima Tuhan Yesus, saya mau memberikan kesempatan saat ini untuk menerima Tuhan Yesus. Kita di dalam gereja Tuhan memberikan kesempatan. Anda yang selama ini mengalami tantangan dan Anda nggak tahu jawabannya, dan Anda tahu Anda belum pernah membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus, saya mau berdoa buat Anda. Kalau ada saudara di sini, Anda bisa angkat tangan, kami akan berdoa.
Dan kalau Anda di rumah yang belum terima Tuhan Yesus, mau terima Tuhan Yesus, membuka hati, mau bertobat, dan Anda sadar ternyata ini bukan sekedar hal yang biasa, tapi hal yang rohani, dan Anda mau terima Tuhan Yesus, Anda bisa telepon nomor yang ada di layar. Anda bisa telepon dan kita akan mendoakan saudara. Kita akan mendoakan Anda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Let's sing one song before we close. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Berdoa untuk Amerika. Berdoa untuk election ini. The election is not over. Saya mau mengingatkan Anda sekali lagi, kita bukan mendoakan hanya sekedar untuk seseorang. Tapi kita mendoakan untuk policy yang dianut oleh seseorang itu. Kita bukan mendoakan partai politik, tapi kita lihat apa yang mereka percaya, apa yang mereka tidak percaya. Dan dari keduanya ini Anda bisa melihat bahwa pilihannya tentunya buat saya pribadi, sekali lagi, buat saya pribadi, Presiden Donald Trump. He is the right man. He is the right man. Kita berdoa, dan sekali lagi saya ingatkan sekali lagi. Oh Jesus, harapan kita kepada Tuhan. Harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi waktu kita pulang, saudara, ya kita ada solemn assembly. Kalau Anda ada yang belum ikut, please join. Kita nanti ada Let It Rise. Anda bergabung. Tapi selain itu di rumah, saudara, kalau Anda bisa berdoa khusus untuk Amerika ini 10 menit aja. It's good. 5 menit, it's good. Karena ini prosesnya demikian. Dan kita mau supaya nilai-nilai, the value. Saya pernah katakan, vote biblically, dan saya katakan pray biblically. Pray biblically. Terima kasih Tuhan. You are great God. You are a great God. Kami enggak takut karena Engkau. Kami damai karena Engkau. Terima kasih Bapa. Bless your people. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you.